Kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, membantah ada deal tertentu di balik penghentian perkara kliennya terkait kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pada Kamis, 15 Januari 2026, sore. SP3 diterbitkan setelah penyidik menggelar perkara khusus dengan mempertimbangkan aspek keadilan restoratif. Gelar perkara khusus tersebut dilaksanakan pada 14 Januari 2026. Selain itu, permohonan dari para pelapor maupun tersangka turut menjadi salah satu pertimbangan dalam penghentian penyidikan. Saat bertandang ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis, 8 Januari 2026, Egy mengaku menyampaikan keinginannya agar polisi bisa mencabut pencegahan dirinya ke luar negeri serta menerbitkan SP3 atas perkara yang menjeratnya. Elida menegaskan SP3 yang diterbitkan Polda Metro Jaya untuk tersangka Egy Sujana murni melalui mekanisme hukum yang sah. Elida membantah keras anggapan adanya kesepakatan tersembunyi atau imbalan tertentu di balik penerbitan SP3 oleh Polda Metro Jaya. Menurut dia, proses tersebut sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan keadilan restoratif atau restorative justice. Ia juga menepis tudingan bahwa kliennya menerima uang dalam jumlah besar sebagai kompensasi atas penghentian perkara. Elida menjelaskan, keputusan penghentian penyidikan diambil setelah melalui serangkaian tahapan hukum, termasuk gelar perkara serta penandatanganan dokumen oleh pihak-pihak terkait. Ia menegaskan, SP3 terhadap Egy Sujana diterbitkan setelah seluruh unsur keadilan restoratif terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Egy Sujana diisukan mendapat tawaran proyek triliunan rupiah dan jalan-jalan ke luar negeri asal mau minta maaf pada mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Syarat permintaan maaf pada Jokowi itu terkait tudingan ijazah palsu yang menyeret Egy Sujana sebagai tersangka. Namun Egy Sujana menolak tawaran menggiurkan sehingga gagallah deal tersebut. Tawaran proyek menggiurkan itu disebut terjadi beberapa bulan yang lalu. Namun Egy Sujana maupun Jokowi hingga berita ini diturunkan belum menyampaikan klarifikasi atas informasi yang beredar tersebut. Egy bersama tersangka klaster pertama lainnya, Damai Hari Lubis baru-baru ini datang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026. 9 bulan sebelumnya, Egy juga pernah datang ke rumah Jokowi. Egy dan tersangka lainnya, yakni Damai Hari Lubis, juga telah mengajukan permohonan restorative justice kepada penyidik Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Rumor tawaran proyek triliunan rupiah ini diungkapkan oleh pakar hukum tata negara sekaligus pengacara kubu Rai Suryo, Refli Harun. Refli membeberkan rumor tawaran proyek itu setelah mengaku mendapat kiriman chat dari seseorang yang bercakap-cakap dengan Egy melalui aplikasi WhatsApp. Refli menyebut orang yang mengirim chat kepadanya itu adalah Beni Parapat. Beni adalah aktivis yang beberapa waktu lalu pernah melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman Andi Azwan atas dugaan pembohongan publik karena mengaku memiliki scan ijazah asli Jokowi. Refli berkata Beni mengaku bisa mempertanggungjawabkan informasi yang disampaikannya. Dari pernyataan Beni itu, Refli menyimpulkan bahwa Egy pernah ditawari proyek bernilai sampai triliunan rupiah oleh pihak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.